Anda pasti sudah kesel gara-gara gula darah yang terlalu tinggi dan gak mau turun-turun. Mungkin Anda juga merasa sangat tersiksa oleh berbagai komplikasi terkait diabetes. Dan Anda sudah coba dengan obat dokter atau dengan herbal, tetapi gula darah Anda tetap ketinggian. Padahal menurunkan gula darah dengan menghindari makanan tertentu sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Dan sudah ada ribuan pengidap diabetes seperti Anda yang telah berhasil kendalikan diabetes dengan cara menghindari makanan yang pasti bikin gula darah naik. Maka pada video ini saya akan membahas bukan tentang makanan yang baik, namun justru kita akan melihat makanan mana yang paling buruk bagi teman-teman yang mau lepas dari cengkraman diabetes. Pastikan Anda simak sampai di ujung karena nanti juga akan dikasih tahu bagaimana Anda dapat ilmu untuk cepat atasi diabetes dengan gizi dan nutrisi yang benar. Selamat datang pada YouTube channel Solusi Diabetes. Bagi pemirsa yang baru di channel ini, izinkan saya memperkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah seorang coach kesehatan spesialis metabolisme khususnya diabetes dan komplikasi terkait. Karena dulu saya juga punya gula darah tinggi-tinggi, saya benar-benar mengerti siksaan diabetes. Waktu itu kondisi saya cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu lebih daripada 400. Dan HbA1c saya di atas 10. Namun dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun saja saya dapat kalahkan diabetesku. Tanpa obat atau herbal. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. 4-5 tahun yang lalu, saya membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana saya membagikan ilmu dan metode yang berhasil bagi saya. Dan ternyata ratusan teman lain yang juga ikut berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Metode ini bukan merupakan pengobatan alternatif, apalagi ilmu gaib. Dan penting nih, apa yang disampaikan pada video ini bukan sekedar opini saya saja, namun semua berdasarkan ilmu dan sains terkini tentang diabetes. Gratis pula. Mari kita bersama-sama melawan diabetes. Kebanyakan orang percaya bahwa yang membuatnya kena diabetes itu gara-gara gula dan karbohidrat. Dan memang ada unsur kebenaran dalam persepsi ini. Tapi kalau memang gula dan karbohidrat begitu buruk demi kesehatan, kenapa tubuh kita malah bikin gula sendiri? Apa gerangan sebabnya kita hanya dalam jangka waktu beberapa jam saja bisa mati kalau tubuh kita tidak memiliki cukup gula? Artinya gula darah terlalu rendah. Dan kalau memang gula dan karbohidrat begitu jahat, bagaimana mungkin bahwa ada suku-suku tertentu yang konsumsi 60 bahkan 70% dari nutrisi mereka dalam bentuk karbohidrat. Tapi mereka baik-baik aja, nggak ada diabetes. Lantas bagaimana nenek moyang kita yang hidup 100 tahun yang lalu makan nasi 3 kali sehari, tapi mereka nggak ada yang kena diabetes? Anda perlu tahu bahwa data-data dengan jelas menunjukkan bahwa sampai sekitar 50 tahun yang lalu, diabetes di Indonesia termasuk jarang banget. Nggak sampai 1% dari masyarakat yang kena kok. Sedangkan pada masa kini sudah lebih daripada 10% dari seluruh penduduk Indonesia kena diabetes. Dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian yang ketiga di Indonesia. Fakta-fakta yang barusan saya ceritakan sangat bertentangan dengan persepsi bahwa gula dan karbohidrat adalah jahat. Jadi apa sih yang sebenarnya?
kenapa kita sekarang berhadapan dengan wabah diabetes? Kalau kita benar-benar menggali tentang akar diabetes, akan menjadi nampak bahwa walaupun gula dan karbohidrat menjadi tersangka, namun sains gak berhasil menjadikan gula dan karbohidrat sebagai terdakwa. Dan memang gak pernah akan ada bukti bahwa gula dan karbohidrat adalah nutrisi yang tidak oke punya. Kekeliruan tentang gula dan karbohidrat diperkuat oleh banyak pihak influencer yang so tahu banget dan mau membuat orang-orang percaya bahwa karbo dan gula adalah kambing hitam. Padahal itu sama sekali tidak benar. Betul sih bahwa kelebihan gula dan karbo ikut berperan serta dalam terjadinya diabetes. Namun ada faktor-faktor lain yang jauh lebih berperan dalam terjadinya tsunami diabetes yang sedang melandasi Indonesia. Satunya yang kita nggak akan membahas pada video ini adalah wabah mager. Ya, orang kita ini senantiasa cari yang nyaman dan jadi males. Segala kebutuhan diantar ke rumah. Anak-anak pada semua main HP aja, nggak pernah lari-lari sama temen di luar. Ibu-ibu ke warung atau ke pasar yang cuma 500 meter aja dari rumah naik kendaraan. Bapak-bapak juga serba males. Ya, saya kira Anda pasti paham yang kumaksudkan dengan wabah mager. Tapi di sini kan kita mau membahas makanan yang paling buruk. Teman-teman yang sudah lama menjadi pengikut di channel ini pasti sudah sering dengar bahwa saya selalu memperingati Anda bahwa kesehatan optimal tidak akan kita ketemu dengan mencari makanan atau bahan makanan yang perlu ditambahkan. Justru titik terang ditemukan kalau Anda cari makanan yang harus dihindari. Dan itu terutama segala makanan yang berasal dari satu pabrik. Saya sebut makanan pabrik. Kalau Anda masuk ke dalam dunia gizi dan nutrisi, Anda akan menemukan banyak sekali kontradiksi. Ada yang bilang lebih baik hewani, ada yang bilang mendingan nabati, ada yang ajak karbo rendah dan lemak tinggi, ada yang malah sebaliknya, ada yang suruh tambah ini itu. Banyak sekali pendapat dan lebih banyak perselisihan pendapat. Namun satu hal yang semua ahli setuju adalah jangan makan processed food atau yang saya suka sebut makanan pabrik. Mungkin ada penonton yang sekarang jadi penasaran bagaimana dapat menangani diabetes dan komplikasi terkait hanya dengan diet, puasa kesehatan, serta olahraga khusus. Saya beserta tim ahli siap membantu Anda. Maka kami sudah sediakan ilmu dan metode bagi Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang cara dan metode atasi diabetes, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp kami dan alamat email Anda dapat pada bagian komentar dan bagian deskripsi dari video ini. Cuman maaf sebelumnya kalau Anda nggak dapat layanan karena kapasitas kami terbatas dan karena puluhan orang setiap hari minta tolong sama kami. Ayo, tunggu apa lagi? Gratis kok. Dalam beberapa bulan saja Anda mungkin juga sudah berhasil bebas diabetes dan komplikasi terkait. Bukan makanan pabrik mengandung nutrisi yang buruk. Gak ada zat-zat di dalamnya yang racun atau jelek. Gatu. Yang masalah paling pokok dengan makanan pabrik adalah bahwa nggak bikin kenyang. Mungkin kedengaran konyol. Karena kalau Anda makan porsi besar makanan pabrik kayak cookies atau keripik kentang, bungkus-bungkusan lain, pasti Anda jadi kenyang juga kan? Oke, biar saya jelasin kenapa saya bilang makanan pabrik nggak bikin kenyang. Betul, kalau Anda makan porsi besar dari makanan pabrik, apapun pasti jadi kenyang juga. Namun, sekarang datang inti permasalahan ya. Silahkan Anda bikin percobaan sebagai berikut.
Satu saat di mana Anda lumayan lapar, Anda makan makanan pabrik kesayangan Anda sampai merasa kenyang. Terus Anda ukur berapa banyak Anda konsumsi makanan pabrik kesayangan. Dan Anda melihat berapa banyak kalori Anda konsumsi. Nah, pada hari yang lain, Anda lagi tunggu sampai lumayan lapar. Tapi ini kali Anda makan entah daging, ikan, telur, pokoknya makanan alami yang tinggi protein. Dan Anda makan lagi sampai merasa benar-benar kenyang. Habis itu, taruhlah Anda makan 4 telur, Anda lihat di internet berapa banyak kalori Anda konsumsi dengan makan 4 telur itu. Bersiaplah untuk menjadi kaget. Anda akan melihat bahwa jumlah kalori yang Anda konsumsi dari makanan pabrik itu jauh lebih besar daripada jumlah kalori yang Anda peroleh dari makanan alami seperti telur, daging, dan lain-lain. Padahal sama-sama kenyang habis makan yang makanan pabrik dengan makanan tinggi protein seperti saya barusan bilang. Namun ceritanya belum berujung di sini. Satu faktor lagi adalah bahwa kekenyangan yang kita dapat dari makan sesuatu yang tinggi protein akan tahan jauh lebih lama. Coba sendiri supaya Anda merasakan perbedaan kenyangnya. Kalau saya sarapan 4-5 telur jam 7 pagi, saya nggak merasa lapar sampai jam 3, jam 4, atau bahkan sampai malam. Sedangkan kalau saya sarapan pakai nasi, roti, dan lain-lain, pokoknya banyak karbo, jadi jam 10, jam 11 sudah pengen ngemil. Dan jam 12 siang, paling jam 1, saya sudah benar-benar lapar buat makan siang. Saya juga sudah sering merasakan bahwa kalau saya makan sesuatu yang tinggi protein, kekenyangan tahan jauh lebih lama. Padahal jumlah kalori yang saya dapat dari makanan seperti telur atau daging dibanding kalau saya makan nasi, mie, atau roti-rotian sama atau malah lebih kecil. Tapi kenapa demikian? Kenapa ada perbedaan dari segi kekenyangan? Penjelasannya sederhana sih, rasa lapar dan kenyang terutama dikendalikan oleh jumlah protein yang kita konsumsi. Kalau tubuh tidak dapat cukup protein, ia cenderung bunyiin sinyal lapar. Walaupun mekanisme lapar kenyang sedikit ribet dan bukan hanya jumlah protein yang mempengaruhi, namun yang penting Anda hafal adalah bahwa protein paling bikin kenyang. Sedangkan konsumsi karbo paling tidak bikin kenyang dan kekenyangan nggak terasa lama. Sedangkan lemak agak di tengah-tengah lah. Ini salah satu sebab kenapa hampir semua makanan pabrik nggak oke punya. Karena 80-90% dari makanan pabrik nggak ada protein atau paling sangat sedikit kandungan proteinnya. Maka kita cenderung makan terlalu banyak dari makanan pabrik. Plus, makanan pabrik dirancang, dikomposisikan untuk punya rasa paling enak. Yang juga bikin kita cenderung konsumsi terlalu banyak. Maaf ya, karena saking pentingnya saya mau menjelaskan lagi dengan kata lain. Makanan pabrik bukan jelek karena karbohidrat atau lemak. Namun tubuh kita nggak punya sensor terhadap jumlah karbo atau lemak yang kita makan. Nggak ada sensor yang bilang sudah cukuplah kamu makan karbo dan lemak. Sensornya tubuh terhadap lapar atau kenyang terutama dikendalikan oleh tercukupinya protein. Jangan lupa bahwa makanan pabrik bukan diciptakan untuk memberikan kita gizi dan nutrisi yang bagus, namun untuk meraih profit sebesar-besarnya. Faktor yang lebih berbobot membuat makanan pabrik nggak oke punya adalah bahwa makanan pabrik dirancang sedemikian rupa sehingga punya rasa paling enak dan tidak bikin cepat kenyang. Oleh karenanya, kita cenderung makan terlalu banyak. Artinya kita konsumsi lebih banyak kalori daripada yang kita butuhkan. Pokoknya kita overeating, makan terlalu banyak. Dan satu alasan lagi, hampir semua makanan pabrik adalah makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak atau karbohidrat saja.
Ya, saya merasa Anda sudah tangkap intinya bahwa makanan pabrik bukan racun sih. Namun masalahnya makanan pabrik membuat kita cenderung makan terlalu banyak. Tetapi kabar baik adalah bahwa kalau Anda mau cari makanan yang lebih sehat, hindari aja makanan pabrik. Ceritanya makanan pabrik masih ada berbagai aspek lagi yang saya nggak sempat bahas di sini. Karena walaupun kebanyakan makanan pabrik nggak oke punya, namun tetap ada beberapa pengecualian di mana makanan pabrik tetap oke bagi teman yang punya diabetes. Hal ini sudah saya sempat membahas lengkap dalam buku Panduan Solusi Diabetes. Di sana Anda juga akan menemukan banyak informasi lain tentang makanan lain yang buruk bagi pengidap diabetes, serta cara paling efektif untuk menghindari makanan yang tidak cocok bagi pengidap diabetes. Kalau Anda sudah benar-benar siap untuk kalahkan diabetes, saya sangat rekomen Anda membaca buku ini karena ratusan teman lain seperti Anda telah berhasil atasi diabetesnya dengan metode yang saya jelaskan pada buku ini. Dan buat teman-teman yang ingin tahu tentang cara yang paling benar untuk atasi diabetes, pastikan Anda nonton video ini. Banyak ilmu di dalamnya. Sedangkan kalau Anda mau nonton kesaksian teman-teman lain yang sudah berhasil juga atasi diabetesnya, silahkan nonton ini.